Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu keempat Juni 2025. Kayak buat para Taurus. Coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya. Mari kita lihat apa aja sih yang akan terjadi di minggu keempatnya kamu di Juni 2025 Taurus. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat Taurus. Oke. Ada apa aja di minggu keempatnya kamu di Juni? Yang pertama ya, kalau aku lihat di minggu keempat ini sih ada hal-hal yang sepertinya kamu kayak merasa seseorang tricky sama kamu ya, merasa tricky sama kamu. Ada hal-hal yang kayak dijanjikan tapi bagaikan ilusi ya, sesuatu yang kelihatan kayak berstrategi tapi kamu sendiri kayak nggak tahu ini tuh strateginya apa. Apakah mungkin hanya sekedar PHP, apakah mungkin hanya sekedar ya ngasih harapan palsu doang ya, apakah sekedar di sini kayak memberikan angin segar ya, atau ada sesuatu yang kayak dibutuhkan dari kamu seperti itu. Tapi apapun itu yang akan tricky di minggu keempat ini akan membuat Taurus tuh kayak sebenarnya tak tersentuh gitu loh. Jadi mau strict ya apapun orang-orang sama kamu, ini nggak akan bisa sampai menyentuh ranahnya kamu gitu. Dan di minggu keempat juga lagi ada gosip tentang Taurus yang beredar. Ini sebenarnya udah banyak banget yang mau minta tema gosip. Perlahan ya teman-teman ya, nanti akan aku up ya. Dan tema gosip di bulan ini akan aku buat lebih panjang dari yang biasanya, oke? Dan intinya ada gosip yang beredar tentang kamu, ada omongan ya, cuitan tentang kamu, julitan tentang kamu di minggu keempat ini. Sesuatu yang ya omongan tentang dirimu lah ya. Dan di sini juga ada potensi tentang perkembangan ya, soal keuangan di minggu keempat. Kalau aku lihat ada potensi kamu untuk bisa new job, pekerjaan baru, bisa ini bermakna bisnis baru, kesempatan untuk nih praktek sesuatu yang baru, kesempatan yang baru, terutama dalam dunia usaha ya, pekerjaan di sini yang akan kayak kamu melakukan sendiri usaha kamu, karir dan pekerjaan kamu yang bisa menghasilkan uang di sana. Echo Pentacles ya, apapun yang diusahakan, new job ataupun usaha baru, bisnis baru tadi ini bisa kasih cuan buat kamu, bukan sesuatu yang kosongan doang gitu ya. Terus juga aku lihat di minggu keempat lumayan, kalau aku lihat Taurus ini lumayan bingung terhadap sesuatu. Ada hal-hal yang masih membuat terkadang kamu bingung untuk mengambil kesempatan, memilih sesuatu. Kayak ini benar nggak ya aku ambil keputusan ini benar nggak ya aku ambil kesempatan ini ya. Terkadang ada hal-hal yang memang kayak masih dipertanyakan soal keputusan ya, akan suatu pilihan. Dan di minggu keempat aku melihat ini tentang adanya mungkin seseorang yang kayak minta diakui sama kamu. Apakah itu tentang kemampuannya, keberadaannya di sini. Seseorang tuh berusaha untuk terlihat sangat setia terhadap kamu ya, berusaha untuk terlihat kayak jalan yang selama ini paling baik, paling bisa kamu andalkan ya, paling tidak berkhianat, oke? Terus juga aku lihat sebenarnya soal rezeki oke banget buat Taurus di minggu keempat ini ya. Cuman tak kenapa kamunya sendiri masih insecure dengan kondisi keuangan kamu. Terkadang kayak masih merasa seharusnya ada kesempatan yang lebih tentang penerimaan akan uang, ataupun seharusnya aku masih punya modal yang lebih untuk sesuatu di sini. Tapi entah kenapa kamu masih ngerasa insecure, artinya masih merasa kurang dan kurang soal uang di sini.
karena bisa jadi tujuan seorang Taurus itu juga cukup besar, sehingga kalaupun merasa kurang ya wajar sih ya, karena tujuannya itu besar di sini teman-teman ya, bukan sesuatu yang kayak sekedar main-main doang. Lalu di minggu keempat ini juga kalau aku lihat ada uang-uang yang akan dikeluarkan oleh para Taurus di sini ya. Ada hal-hal yang akan kamu keluarkan soal uang di minggu keempat. Oke, cuma kamu harus bisa kontrol tentang pengeluaran tersebut. Artinya mau ngeluarin uang itu harus ada, pokoknya harus ada budgetingnya ya. Di minggu keempat usahakan ada budgeting untuk setiap pengeluaran ya. Kayak kamu hanya boleh pakai budget sekian untuk ini gitu ya. Oke, atau untuk pribadi kamu segini, untuk investasi segini, untuk modal segini gitu, untuk keperluan segini. Jadi intinya jangan over tentang pengeluaran ya. Tolong dikondisikan, dihitung baik-baik. Oke. Lalu juga soal minggu keempat Taurus, aku lihat tak kenapa terkadang kamu merasa seseorang tidak adil terhadap kamu ya. Kayak di satu sisi juga kayak selain nggak adil juga kayak nggak bertanggung jawab, nggak fair dan nggak jujur sama kamu ya, terhadap hal-hal yang dia punya atau yang akan dia lakukan buat kedepannya. Terkadang kamu merasa kayak ini apaan sih, kok nggak pernah berjelas-jelas ya. Padahal Taurus itu simple orangnya, mau sesuatu yang ya jelas-jelas aja lah. Buat apa bohong-bohong gitu, kesannya kayak kamu tuh apa gitu ya, kenapa harus bohong sama kamu ya. Lalu nih tuh kan lagi-lagi ada hal-hal yang akan bikin kamu insecure di minggu keempat ini. Ada hal-hal yang kamu tuh kayak nggak yakin, jadinya nggak berani dan putus asa harapan kamu terhadap sesuatu di sini ya. Mungkin ketidakadilan tadi yang bikin kamu jadi putus asa. Ada hal-hal yang menurut kamu kayak bisa aja gagal atau bisa saja harus banyak perbaikannya di sini agar sesuatu itu berjalan dengan lebih baik ya. Gitu, kayak harus menghadapi kegagalan, apakah ini ujian ataukah ini rintangannya ya, untuk menjadi lebih berkembang di sini. Echo Pentacles tadi gitu Taurus, dan ini semua berkaitan dengan elemen kamu sendiri. Uang, ada hal-hal yang terkait dengan uang di sini yang kayaknya lagi Taurus juga usahakan ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Taurus di minggu keempat ya, Juni 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya lebarkan sayapmu dan terbanglah Taurus. Jadi untuk hal apapun itu kamu tidak perlu meragu, tidak perlu takut, tidak perlu insecure, karena di sini kamu dipesankan bahwa kamu mampu untuk memulai suatu awalan yang baru dalam kehidupannya kamu yang menciptakan ending yang luar biasa. Maka beranilah untuk terbang setinggi-tingginya Taurus ya, luar biasa kan. Lalu di sini juga kamu dipesankan, ini kartu kamu ya, mengerti akan nilaimu ya, mengerti terhadap apa hal-hal yang kamu percayai, nilaimu, kelebihanmu, terus kekurangan-kekuranganmu, dan apa saja batasan-batasan yang ada pada dirimu, seperti itu. Oke. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan nih, move on lah dari masalah-masalah yang ada yang selama ini memenuhi pikiranmu. Jadi bersiaplah dengan hal-hal yang baru, tinggalkan nih pikiran-pikiran akan masalah-masalah yang lalu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya. Di minggu ke 4 Juni kamu bisa terkoneksi dengan sesama Taurus, energi paling kuat ada Aquarius juga. Terus ada Justice, Libra, The Star, Aquarius. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.